Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Zuhra Nafisatul Hasanah dari kelas KPI 2 dengan NIM 20410301038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi dari tugas teori media dengan judul Rethinking the Media Audience, artinya memikirkan kembali audiens media. Tugas teori media kali ini dengan berbentuk PowerPoint yang saya akan presentasikan. Berikut pembahasannya. Pembahasan part 1, The Shape of Audience Research, artinya bentuk riset audiens. 3 fase studi penerimaan. Ide kunci dari buku ini adalah untuk menyatakan bahwa generasi ketiga studi resepsi dan etnografi audiens saat ini sedang terbentuk dan akan berdiri sendiri dalam waktu dekat. Namun, pembagian pengembangan studi resepsi dan riset halayak menjadi 3 generasi. 3 generasi yang dibicarakan di sini harus dipahami secara metaforis juga dalam arti bahwa tradisi penelitian media budaya paling banyak merupakan sekolah yang longgar dan selama bertahun-tahun sejak permulaannya memasukkan penelitian yang dilakukan di bidang lain sebagai bagian yang berpengaruh dari tradisi. Dalam hal ini, sejarah hanya dapat diceritakan secara retro, dari sudut pandang masa kini dan masa depan daripada perspektif motif para peneliti yang dihitung sebagai bagian dari tradisi itu. Generasi pertama, penelitian resepsi. Pertama, dalam arti tertentu, ia meneruskan dan menata ulang tema-tema yang telah diangkat dalam apa yang dikenal sebagai paradigma kegunaan dan kepuasan. Kedua, studi penerimaan dalam penelitian komunikasi massa secara historis didahului dan kemudian dipengaruhi oleh teori penerimaan Jerman yang dikembangkan pada akhir tahun 1960-an kritik sastra. Terlepas dari akar dan pengaruh lain, artikel encoding atau decoding Hall meletakkan dasar dan mengartikulasikan masalah yang akan ditangani dalam paradigma penerimaan dari apa yang kemudian dikenal sebagai studi media. Studi media dipahami sebagai cabang dari pergerakan intelektual yang lebih luas yang disebut studi budaya. Berikut generasi kedua, etnografi penonton. Apa yang kemudian dikenal sebagai studi penerimaan halayak kualitatif berarti bahwa seseorang menganalisis suatu program dan mempelajari penerimaannya di antara halayak tertentu dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pemirsanya. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah studi resepsi empiris, terjadi serangkaian pergeseran bertahap pada seluruh paradigma resepsi, sehingga dapat dikatakan bahwa paradigma etnografi audiensi baru telah tercipta. Ada pergeseran dari minat tentang gender. Kedua, dengan mengorbankan minat yang semakin berkurang pada konten program, lebih banyak penekanan diberikan pada fungsi media. Sebagaimana adanya kasus dengan misalnya analisis James Lull dari penggunaan sosial televisi atau David Morley's Family Television. Ketiga, meskipun studi generasi kedua ini berurusan dengan program atau serial tertentu, peneliti mulai melirik resepsi dari ujung rantai penonton. Generasi yang ketiga, pandangan konstruksionis. Titik awal untuk agenda baru studi halayak budaya bisa jadi tanggal kembali ke akhir 1980-an, ketika sejumlah penulis mulai mempertanyakan dan mendiskusikan tempat etnografi penonton. Untuk contoh, Allor, Grossberg, dan Rathway menekankan bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya penonton di luar sana. Seseorang harus menanggung, ingatlah bahwa audiens terutama adalah konstruksi diskursif yang dihasilkan oleh tatapan analitik tertentu. Seperti yang dikatakan Grossberg, halayak media sedang menggeser konstelasi yang terletak di dalam berbagai wacana yang berbeda tidak pernah sepenuhnya di luar wacana media itu sendiri. Penelitian audiens dan penerimaan dalam retrospek masalah dengan audiens. Kerusakan yang dilakukan pada studi audiens oleh overview genre akademis yang familiar,
yang mencoba untuk menutupi atau memetakan keluar dari bidang yang dimaksud. Sifat kerusakan ini ada 3. Pertama, ada kecenderungan untuk menyederhanakan model teoritis, kerangka kerja, dan konsep yang telah dikembangkan melalui studi kompleks ini. Kedua, ada sedikit pertimbangan tentang politik praktik penelitian. Dan yang ketiga, proses penyederhanaan secara efektif dievakuasi sebuah politik dan sejarah di mana studi-studi ini dulu dan menjadi bagiannya. Media audience research antara paradigma. Seperti yang dipraktikkan secara tradisional, kedua pendekatan memiliki kekurangan dan kelebihan yang saling melengkapi. Ini tidak akan dicapai hanya dengan menggabungkan dua pendekatan, seperti yang sering disarankan oleh penganut triangulasi metodologis, karena dengan cara berbicara, menggabungkan dua kesalahan tidak menghasilkan satu yang benar. Pada pandangan pertama, mungkin tampak terlalu ambisius untuk menyarankan kelayakan sebuah desain penelitian yang menyatukan deskripsi tebal dari yang dikontekstualisasikan dalam penyelidikan etnografi dengan reliabilitas dan generalisasi pengukuran ilmu sosial. Part 2. The New Agenda, The Inscription of Audience. Artinya agenda baru itu inskripsi audiens. Angka media dalam identitas konstruksi. Hubungan antara penonton dan bintang telah menjadi objek dari banyak disiplin ilmu, dari studi teater dan film hingga studi media, hingga psikologi massa dan psikiater sosial. Semua disiplin sendiri untuk menangani hubungan ini. Dalam bab ini, sebagai node dalam mesin penghasil makna diskursif yang merupakan budaya, bintang jangkar berarti produksi untuk kami. Genre media yang berbeda memiliki aturan berbeda untuk bintangnya. Semua bagaimanapun membutuhkan sejumlah personalisasi, genre berita, dan genre fiksi populer. Budaya media. Ketika kita berbicara tentang media, kita sebenarnya sedang berurusan dengan lebih dari sekedar agen pers, jurnalis, radio, televisi, atau koran. Kita berbicara tentang seluruh organisasi realitas sosial. Dengan kata lain, media adalah objek pengetahuan yang sulit untuk dikonseptualisasikan. Namun di kehidupan sehari-hari, sebagian besar waktu media dianggap sebagai pemberian secara besar-besaran. Tanpa menyebut mereka sebagai objek refleksi, media saja dibawa ke wacana dalam menghadapi masalah tertentu yang berkaitan dengan mereka peran atau fungsi. Bisa kita gunakan dalam membahas suatu topik seperti media dalam banyak hal kuat, karena ditarik paralel antara gambar dan objek perhatian saat ini menyoroti aspek-aspek yang seharusnya bisa terjawab. Tetapi metafora seperti itu juga memandu persepsi. Pencitraan biasanya digunakan mungkin mencerminkan kepekaan lama dan mungkin tidak berbicara untuk menyajikan pengalaman dalam masalah. Namun dalam kunci kejelasan dan konkretnya, metafora seringkali begitu kuat sehingga cenderung mengarahkan diskusi baru sedemikian rupa sehingga sesuai dengan gambar lama. Legitimasi televisi kebijakan program. Pola argumentasi dan diskursif konvergensi dalam era multisaluran. Ada perbedaan yang jelas antara dua paradigma pemirsa televisi. Yang pertama mendekati pemirsa sebagai publik atau sekelompok warga negara, sedangkan yang lainnya adalah pandangan penonton sebagai pasar atau kelompok konsumen. Menurut Len Ang, dua konfigurasi alternatif ini masing-masing terhubung dengan salah satu dari dua pengaturan kelembagaan utama komersial dan layanan publik dari siaran televisi. Bab ini membahas bagaimana wacana kebijakan program telah berubah seiringan dengan perkembangan terkini dari televisi multichannel. Budak dari peringkat kezaliman. Gambar media dari audiens. Dalam bab ini memberi perhatian khusus pada media visi tele. Apalagi dalam situasi persaingan seperti multichannel lingkungan, ada lebih banyak upaya putus asa untuk menjangkau, memelihara, dan mengukur audiens. Karenanya, karyawan media mungkin merasa bahwa mereka adalah budak dari the rating trainee. Melalui analisis tekstual, seseorang dapat mendiskusikan pembaca, tersirat media atau pemirsa, atau mode alamat diskursif tertentu mereka. Audiensi tersirat dalam sabun produksi opera. Strategi retoris sehari-hari di antara profesional televisi.
Bab ini mencoba untuk memenuhi agenda generasi ketiga, mundur audiens dan programming. Tapi di sini kehidupan sehari-hari terkonsentrasi adalah produser program yang menyiratkan pemirsanya dalam membangun teks mereka. Bab ini membahas pertanyaan tentang bingkai di mana kita memahami media dan isinya sebagai realitas dan sebagai representasi atau distorsi realitas. Dan tentang bagaimana bingkai atau wacana ini tentang program dan tentang penonton tertulis dalam program-program tersebut. Karena Opera Sabun bekerja sangat kuat pada peringkat populer tepi televisi. Bingkai dan wacana dominan di internasional televisi komersial kuat. Menjadi audiens. Pada bab ini, gagasan atau kognisi orang tentang diri mereka sendiri dalam peran mereka sebagai penonton televisi atas dasar temuan penelitian akan terlihat bahwa kita sering membawa beberapa identitas penonton yang berbeda di antara kita. Akan ada dilema sosial dan moral penonton televisi dibicarakan. Untuk dengan berani pergi. Generasi ketiga dari studi penerimaan. Dalam melakukan langkah ini, kami kemudian dapat melampaui evaluasi efek dari pesan media tertentu. Lebih baik untuk menyelidiki premis-premis yang mendasari dan membentuk wacana-wacana melalui dan di mana media dan efek atau kegunaan menjadi objek penelitian dan perhatian. Penekanannya dengan demikian bergeser seperti yang diamati ke analisis wacana di media dan isinya sebagai topik tersendiri, daripada sebagai lensa melalui yang mengintip ke dalam tindakan penerima individu. Baiklah, kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video presentasi saya ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.